Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabina wa habina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam pengikut beliau yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat berkumpul di Masjid An-Nur ini untuk melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini. Yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sofari MA, yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema seruan ruh ketika jasadnya dimandikan. Baik, untuk itu kepada Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sofari MA dipersilahkan untuk menyampaikan tausiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Masjid An-Nur, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang hadir pada pagi hari ini, yang semoga kita semua termasuk orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, bersilaturahim, salat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu. Semoga kalau pada pagi hari ini Allah mengumpulkan kita di masjid ini, semoga nanti Allah kumpulkan kita semua kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa tema kita hari ini yaitu seruan ruh ketika jasadnya dimandikan. Peristiwa ini belum kita alami, tapi sudah dialami oleh orang-orang yang telah meninggal dunia. Pada pembahasan sebelumnya, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat bahwa ketika kita meninggal dunia nanti, sebenarnya kita tidak selesai. Yang selesai jasad kita, tapi ruh yang sekarang ada di dalam jasad kita ketika kita meninggal,
ruh itu akan keluar meninggalkan badan kita, terus akan melanjutkan kehidupan yang kedua. Jadi waktu itu saya sampaikan, Al-Quran menyebutkan bahwa hidup 2 kali, mati juga 2 kali. Itu ada di surat Ghafir ayat 11 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbana amatana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujim min sabil. Jadi mengingatkan kembali, ayat ini mengingatkan kita bahwa qalu, orang-orang yang telah meninggal dunia, kata Allah, qalu, ruhnya berkata, cuman kita enggak dengar. Rabbana, Tuhan kami, amatan nasnatain, engkau telah mematikan kami 2 kali, wa ahyaitan nasnatain, dan engkau ya Allah telah menghidupkan kami 2 kali. Jadi kata Allah, hidup 2 kali. Hidup yang pertama sekarang, hidup yang kedua dimulai saat ruh yang sekarang ada di dalam jasad kita meninggal, ruh itu akan keluar meninggalkan jasad kita. Itulah start awal kehidupan kita yang kedua. Jadi kalau kita mati, sekali lagi jasad kita memang dikubur, tapi ruh akan tetap hidup. Allah tempatkan di alam barzah, mendapat siksa atau nikmat di alam barzah. Itu ayatnya sudah kita bahas. Nah, hari ini kita akan detailkan juga berdasarkan informasi hadis ya. Nabi menyebutkan di hadisnya, innal mayyita la ya'rifu, sesungguhnya mayit itu ruhnya akan mengetahui, ruhnya akan melihat, mayyugsiluhu, siapa yang memandikan jasadnya. Jadi nanti Bapak, kita akan melihat siapa yang memandikan jasad kita. Kemudian kata Nabi, wa yukaffinuhu, ruh kita juga akan melihat siapa yang memakaikan kain kafan ke jasad kita. Ruh kita akan melihat. Kalau tidak percaya ya silahkan Pak ya, segera buktikan ya. Kemudian kata Nabi, wa yuhmiluhu, ruh kita akan melihat siapa yang menggotong jasad kita. Kemudian wa yudlilihi fi khufratihi, ruh kita akan melihat siapa yang menurunkan jasad kita ke liang lahat. Kita akan melihat semua itu. Nah, sekarang apa yang terjadi pada saat jasad kita dimandikan berdasarkan informasi hadis Nabi? Apa yang terjadi? Saya akan bacakan hadisnya. Ini ada dialog, percakapan antara istri Nabi Aisyah dengan beliau. Nabi bersabda kepada Aisyah, ya ummal mu'minin, wahai ummul mu'minin, ma asyaddu minhu
'alal mayyiti. Wahai Ummul Mukminin, wahai Aisyah, apa saat yang terberat yang dialami ketika jasad seseorang dimandikan? Pada saat dimandikan, apa yang paling dirasakan berat oleh ruh yang jasadnya dimandikan ketika itu? Qalat, Aisyah menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Sebenarnya Nabi tahu jawabannya. Kenapa Nabi bertanya? Ulama hadis menyebutkan, ketika Nabi menggunakan kalimat tanya, wahai Aisyah, apa saat yang terberat yang dialami oleh seseorang ketika jasadnya akan dimandikan? Nabi tahu jawabannya. Aisyah mengatakan, Allah dan Anda yang lebih mengetahui, kata Aisyah. Ini berarti pesan berikutnya sangat penting. Apa saat yang terberat itu? Kemudian Nabi menjawab, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna asyadda halatin alal mayyiti, sesungguhnya saat yang paling berat yang dirasakan oleh ruh yang jasadnya ketika akan dimandikan, saat terberat itu adalah hina yadkhulu alaihil ghasil fi darihi. Saat terberat itu adalah saat ketika orang yang akan memandikan jasadnya datang memasuki ruangan di mana dia akan dimandikan. Dia lihat orang-orang yang akan memandikannya datang, kata Nabi, maka saat itu saat yang terberat dirasakan ruh yang saat itu melihat yang memandikan datang. Kenapa berat? Ulama hadis menjelaskan, karena itu saat itu awal dari proses hancurnya jasad yang selama ini bersamanya. Nanti setelah dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Nah, ruh ini tahu bahwa jasadnya ini nanti habis mandikan itu rangkaian awal, ujung-ujungnya nanti dikuburkan, awal proses kehancuran jasadnya yang selama ini bersamanya. Bertahun-tahun dia bersama jasad itu. Dia lihat ketika dimandikan ini bakal nanti dikuburkan. Begitu dikuburkan, hancur nanti jasad yang selama ini bersama saya. Berat itu rasanya. Bertahun-tahun dia bersamanya. Umur 60 menyatu ruh dengan jasadnya, meninggal misah. Dan dia tahu ini jasad yang selama ini aku tumpangi nanti bakal hancur. Berat rasanya. Itu kalau secara medis
jasad dikuburkan 3 sampai 5 hari karena tidak bisa mengeluarkan kotoran, maka yang terjadi adalah, mohon maaf, nanti badan kita Pak itu keluar darah dari kuping, dari hidung, dari mulut. Hari ketiga dan hari kelima secara medis diperkirakan seperti itu. Keluar darah. Berikutnya apa? Karena tidak bisa buang kotoran, mulai keluar darah. Proses berikutnya hari kelima dan seterusnya, jasad kita nanti mulai membengkak Pak. Itu akan terjadi pada jasad yang sekarang ada, akan membengkak itu nanti. Setelah membengkak, proses berikutnya mulai keluar belatung dari badan kita, badan saya, badan Bapak Ibu. Apa maknanya? Selagi jasad kita belum hancur, selagi kita masih hidup di dunia ini, pergunakan seluruh jasad kita sebelum keluar belatung, sebelum keluar darah, sebelum hancur. Kita gunakan dalam hidup ini seluruh jasad kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mata kita keluar belatung nanti, pergunakan mata ini untuk baca Quran Pak sekarang selagi hidup. Dari tangan kita keluar belatung nanti, pergunakan tangan kita untuk buka Al-Quran, untuk sujud, untuk ruku. Selagi belum hancur Pak Ibu, hancur, pasti hancur itu nanti badan kita. Makanya sekarang kita belum merasakan itu karena kita belum mati. Ketika kita mati, betapa beratnya orang yang memandikan datang, ya Allah, ini awal kehancuran jasad yang selama ini saya tumpangi. Bapak diem ngantuk ya Pak? Apa mikir Bu? Oh mikir. Mikir ya. Iya Ibu, mohon maaf ya, walaupun rajin perawatan, medicure ya, ujung-ujungnya keluar belatung Ibu. Berikutnya, kenapa juga jadi berat? Sesuatu yang menyatu begitu lama, itu kalau misah pasti akan terasa berat. Bapak punya istri, puluhan tahun hidup bersama, kemudian salah seorang meninggal dunia, maka berpisah itu terasa berat. Kita yang sudah puluhan tahun ruh dengan jasad kita menyatu, maka ketika berpisah, maka perpisahan itu akan terasa berat. Berat sekali Pak. Makanya pada pembahasan sebelumnya, sering-seringlah kita ini ketika hidup untuk sering memakmurkan ruhani kita,
memakmurkan ruh kita. Di antaranya ada istilah dulu santapan rohani, itu hadir di majelis ilmu, itu santapan rohani kita. Banyak bermunajat, berdialog kepada Allah, berzikir dengan khusyuk. Itu bagian dari memakmurkan ruhani kita, dan ruh itulah yang terus akan hidup walaupun jasad kita setelah dikuburkan, maka ruh kita akan melanjutkan ke kehidupan berikutnya. Bahkan di Al-Quran itu di surat Al-Hijr ayat 29, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Maka apabila aku telah selesai menciptakan jasad kalian, ini pas selesai jasad itu Nabi Adam jasadnya selesai, Allah belum menyuruh kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Baru jasadnya. Wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka ketika aku telah tiupkan ruhnya, baru Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Maknanya kemuliaan kita sangat bergantung kepada bagaimana kita memuliakan ruhani kita, ruh kita. Itu saat yang terberat yang pertama. Saya lanjutkan. Fayukhriju khatamasy syababi min asabihi. Saat yang terberat adalah saat yang memandikan kita, melepaskan perhiasan yang ada di badan kita. Nanti kita akan melihat Bapak, bagaimana jam tangan yang kita pakai, cincin yang kita pakai, itu dilepas, dicopot oleh orang-orang yang akan memandikan kita. Kenapa terasa berat? Semua yang kita kumpulkan, koleksi harta kita, perhiasan kita, ketika dimandikan itu semua akan dilepas. Yang kita bawa cuma apa, Pak? Amal soleh. Dalam hidup ini jangan terlalu banyak mengkoleksi barang. Seluruh barang-barang koleksi kita ketika akan dimandikan semua dilepas. Jam tangan ada nggak Pak yang 3 miliar? Ada. Dilepas itu semua, ditinggalkan Pak. Sekarang kita belum meninggal. Ketika akan dimandikan baru kita luar biasa itu beratnya, ya Allah, sadar kita. Makanya dalam hidup ini itu ada ungkapan bagus itu, belilah sesuai kebutuhan, jangan beli sesuai keinginan. Kadang-kadang maaf, ada nggak orang yang mobilnya sampai 5 Pak? Ada, itu mobilnya 5, rumahnya 5, istrinya semua ditinggal, ya Allah. Makanya di Quran, wailul likulli humazatil lumazah. Terus apa Pak? Alladzi jama'a malahu wa 'addadah.
celaka, pengumpat, pencela, celaka siapa juga orang yang jama' amalan, yang mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Pagi-pagi bangun tidur, buka rekening, lihat miliaran, senang dia. Padahal rekeningnya itu di situ ada hak orang miskin di situ. Begitu dia meninggal menyesal ditinggal itu rekening sebanyak itu. Pagi-pagi ada lihat burung 10 kandang, girang dia. Meninggal itu burung dibawa enggak? Jangan banyak mengkoleksi. Distribusikan harta yang kita miliki itu untuk bekal kita. Banyak kita berinfak, banyak bersedekah. Ketika dimandikan betapa menyesalnya. Kita tinggalkan semua itu. Koleksi jam tangan, kemudian mobil, rumah, ya, sepatu dan sebagainya, semua kita tinggalkan. Yang berikutnya, yang terasa berat berikutnya, wa yanzi'u qamisal arusi min badanihi wa yanzi'u imamatal masyayikh wal fuqaha'i min ra'sihi liyaghsilahu. Terasa berat ketika yang memandikan mencopot imamah. Ini simbol. Imamah itu yang ada dipakai di kepala, ya. Ya. Orang kita bilang apa tuh? Udeng-udeng apa ya? Iya. Ketika pakaian simbol-simbol kebesaran manusia yang akan dimandikan itu dilepas, dicopot, itu akan terasa berat. Semua jabatan, semua posisi, siapapun kita, di masyarakat, di kantor, bernegara, di masjid, jabatan yang kita miliki itu satu amanah. Pakaian-pakaian ini, saya maaf, sorban, peci, itu simbol semua. Dimandikan, dilepas, Pak. Siapa kita? Kita cuma hamba Allah, bukan siapa-siapa kita di dunia ini. Gak pantas kita sombong. Kita cuma hamba Allah. Kalau orang merasa begitu, Pak, orang gak gampang tersinggung. Kenapa? Saya mah cuma hamba Allah. Coba kalau merasa saya kan RW, masa saya digituin, tuh kan? Saya kan RT, bertahun-tahun jadi RT, masa nggak dihargai, tuh kan? Saya kan maaf, saya kan ketua masjid, saya kan imam, saya kan ustadz, masa nggak dihargai? Kenapa? Yang diingat jabatannya. Siapa kita? Cuma hamba Allah. Begitu dimandikan, dicopot, kita baru sadar, ya Allah, kita bukan siapa-siapa. Ini yang Nabi sampaikan. Dan semua ini kan berkaitan dengan pelepasan pakaian. Ibu, biasanya yang banyak mengoleksi pakaian itu bapak atau ibu?
Ya, jadi mohon maaf ya, kadang-kadang sepatunya itu kan banyak ya, koleksi sepatu, koleksi itu tas apa Bu yang mahal? Herpes mah penyakit ya. Itu kalau mati tas mahal ditinggal Ibu, ditinggal kalau mati itu tas. Makanya kembali ke awal, jangan banyak mengkoleksi tapi banyak berinfak, banyak bersedekah. Tas yang begitu mahal, sepatu begitu mahal, kita tinggal ketika mati. Yang menemani kita amal-amal soleh kita, termasuk sedekah jariyah kita. Ada ayat Al-Quran itu surat At-Takatsur ya, bagian terakhir, summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Summa, kemudian, latus'alunna, tafsirnya aku bersumpah, kata Allah, aku akan menanyai kamu semua. Aku bersumpah, ada tasdidnya di atas nun, latus'alunna. Kemudian pasti aku akan bertanya kepada kalian semua. Yauma idzin, di hari itu, hari kiamat, anin naim. Apa itu naim? Bagaimana sikap nikmat yang aku telah berikan kepadamu di dunia, bagaimana kamu mensikapinya terhadap nikmat yang aku berikan kepadamu di dunia. Allah tanya, bagaimana kamu mensikapinya? Dapat uang, untuk apa kamu mensikapinya? Allah tanya itu. Naim. Naim ini ada kenikmatan dunia, ada kenikmatan akhirat. Apa makna naim? Kalau kamu percaya, tafsir tadi, akan naim, kenikmatan akhirat, masa sikapmu kayak begitu, kata Allah. Katanya kamu percaya akan adanya kenikmatan akhirat, lalu kenapa sikapmu begitu? Bekalmu untuk akhirat yang kamu percaya ada nikmat besar di hari akhirat, tidak kamu kejar. Loh, kok sikapmu begitu, kata Allah? Katanya kamu percaya ada nikmat di akhirat, tapi sikapmu begitu di dunia. Allah tanyakan itu nanti. Summa latus'aluna yauma idzin anin naim. Jadi kalau kita benar-benar percaya dengan adanya kenikmatan akhirat, Allah minta bukti. Kalau sekarang ada nikmat di dunia kita peroleh, bagaimana nikmat itu dapat menghantarkanmu mendapatkan kenikmatan di akhirat. Ada juga ayat yang lain. Ini berkaitan supaya kita jangan banyak mengkoleksi barang ya. Itu di surat Al-Hasyr ayat 7 bagian tengahnya. Kaila yakuna dulatam bainal agniya'i minkum. Hendaklah harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya sesamamu ya. Jadi banyak kita distribusikan, kita sedekahkan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya, bukan kita kumpul-kumpulkan, bukan kita koleksi sebagai bukti bahwa kita benar-benar percaya akan adanya kenikmatan akhirat. Ini diantara
saat yang terberat ketika jasad seseorang dimandikan dan ruhnya melihat bagaimana proses itu terjadi, dan ada yang terasa berat sebagaimana Nabi sampaikan lewat hadisnya ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi hadis Nabi mengatakan innal mayyita la ya'rifu may yughsiluhu wa yukaffinuhu wa yuhmiluhu. Kita juga nanti akan melihat siapa yang wa yuhmiluhu, siapa yang menggotong jasad kita. Apa yang terjadi berdasarkan informasi hadis ketika jasad kita digotong nanti? Apa yang terjadi dengan ruh kita ketika melihat jasad kita digotong oleh orang lain? Nabi melanjutkan, fa idza umila 'alal janazati khattu biha thalatha khutwatin. Maka ketika jenazah digotong, melangkah sebanyak 3 langkah, kata Nabi. Digotong, melangkah 3 langkah. Mungkin mau dibawa ke masjid, ke musola untuk disolatkan. Apa yang terjadi? Yunadi bisautin yasma'uhu kullu syai'in illa tsaqalain. Ketika melangkah 3 langkah yang menggotong, maka ruh tadi berseru, kata Nabi. Yang seruan itu didengar oleh seluruh makhluk, kecuali 2 jenis makhluk yang tidak mendengar, kita manusia dan jin. Seruan apa itu? Wa taqulu ruh tadi berkata ketika 3 langkah digotong, hadis Nabi, ya ahibbai, wahai orang-orang yang aku cintai, wa ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, wa ya auladi, wahai anak-anakku, la taghurrannakumud dunya kama gharratni. Janganlah kalian sekali-kali tertipu oleh dunia sebagaimana dunia telah menipuku. Baru yakin dan percaya benar-benar dunia selama ini telah menipunya. Kapan itu terjadi? Saat jasad kita digotong 3 langkah. Sebelum kita mati, Allah sudah pesan di Al-Quran. Al-Imran 185 itu ujung ayatnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ur ghurur. Sebelum kita mati Allah sudah ingatkan di Quran, wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul gurur, melainkan perhiasan yang melalaikan. Pas digotong 3 langkah baru percaya informasi Al-Quran. Ya Allah, benar selama ini aku telah tertipu oleh dunia. Kita nggak dengar mereka berkata, wahai saudaraku, wahai yang aku cintai, wahai anak-anakku, jangan sekali-kali kalian tertipu oleh dunia sebagaimana sekarang aku yakin benar selama ini dunia telah menipuku. Kalau kita buka tafsir Al-Quran, mata' itu sesuatu yang tidak berharga, tapi kita nilai berharga. Contoh Pak,
ada kambing, kita punya emas batangan. Ada kambing, kita punya emas batangan satu lagi rumput. Kita kasih ke kambing tuh, yang dimakan emas batangan apa rumput? Gak ada harganya sebenarnya itu. Yang dimakan rumput, Pak. Emas ditinggal sama kambing. Kita banyak tertipu di dunia ini. Apa maknanya? Banyak orang-orang yang ngejar-ngejar emas, haram dihajar juga demi dapat emas. Mas Joko, Mas Prapto, ada Mas Prapto, oh Mas Joko, oh Mas Joko, oh Mas Joko. Kalau Mas Joko kayaknya orang Sunda ya. Jaka kalau Sunda. Tertipu kita selama ini. Ya Allah, kita kejar-kejar itu ya Allah dari pagi sampai sore. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi yang halal tetap kita pertahankan. Waktu ibadah kita kerjakan. Banyak orang siap bangun pagi-pagi berangkat kerja takut macet, tapi sholat subuhnya nggak dikerjakan. Ada nggak Pak? Ada tuh. Tertipu kita Pak. Lihat bagaimana kita dipermainkan dunia. Dulu itu tanaman hias mahal-mahal tuh. Masih inget nggak? Ada janda bolong. Ya, dulu ya ada apa? Gelombang cinta. Ada anturium ya. Wah itu Pak, Masya Allah. Lihat, tren berubah, hilang. Sekarang ngampar itu. Kita cuma ditipu sama dunia. Batu cincin ya Pak Miza ya, ada nama-namanya tuh Sulaiman, Daud, Joko lagi namanya. Kalau batu mah nggak ada Pak Joko ya. Itu dikoleksi, nyari kemana-mana, diburu itu. Saya pernah bilang, saking sayangnya, sholat berjamaah, tahiyat akhir, imamnya lama nggak nengok-nengok, dia pakai cincin di sini nih, akik, nunggu tahiyat digosok-gosok nih. Di kainnya digosok-gosok gini, nunggu nggak salam-salam nih. Kita tertipu. Nah, jadi kalau punya harta sedekahkan, mencari harta yang halal ya. Karena ya ini ayatnya jelas ya. Ya buktinya tadi kambing aja nggak mau sebetulnya, dia lebih mau rumput ketimbang emas ya. Kita aja Pak yang sering tertipu. Baik, saya lanjutkan. Di sini walayal aban nabikumuz zaman kama laibabi. Ketika 3 langkah tadi, jangan juga kalian tertipu dipermainkan oleh waktu, sebagaimana waktu telah menipuku selama ini. Jadi ketika digotong 3 langkah, kalian saudaraku, sahabatku, anak-anakku, jangan tertipu oleh waktu sebagaimana selama ini waktu telah menipuku. Baru sadar Pak. Kita ini sekarang, kita bicara kita, lebih banyak baca Quran, lebih banyak lihat handphone.
Dua-duanya ya. Tertipu oleh waktu kita. Banyak waktu kita beribadah. Banyak waktu kita beribadah. Kita lihat kita sedang ada di mana, ada perintah Allah apa di situ. Manfaatkan. Sedang ada di mana? Ada perintah Allah apa di situ, kita lakukan. Di jalan lihat, oh iya ada kotak amal di pinggir jalan, oh iya ada perintah sedekah, masuk 2.000. Kita lagi ada di mana, ada perintah Allah apa di situ, lakukan itu untuk mengisi waktu kita dengan banyak beramal soleh. Nanti pulang bertemu dengan tetangga, ada perintah Allah apa di situ, ucapkan salam, assalamualaikum. Sampai rumah, mau masuk rumah, ada perintah Allah apa di situ, salam, assalamualaikum. Ketemu istri, ada perintah Allah apa di situ, senyum. Senyum ibadah bukan Pak? Ibadah, hadisnya ada itu. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalaqa akhaka biwajhi taliqi. Ada perintah Allah apa di situ? Itu untuk memaksimalkan hidup kita dengan banyak melakukan amal soleh. Saya lanjutkan. Masih kuat nggak Bapak Ibu? Udah ya? Udah syuruk loh? Belum ya? Kalau gitu sedikit lagi deh. Nabi melanjutkan, wa'tabiru bi. Kita nggak dengar nih. Ruh tadi berkata ketika 3 langkah, ambil pelajaran dariku. Ini yang menginformasikan Nabi. Ambil pelajaran dariku. Fa inni khalaftu, karena sesungguhnya aku telah meninggalkan ma jama'tu, apa yang telah aku kumpulkan dari harta liwarithani untuk ahli warisku, walam yahmilu min khati'ati syai'an, tapi tidak ada seorang pun dari ahli warisku yang mau menanggung dosa-dosaku. Pak, kalau kita meninggal, ada nggak yang mau nanggung dosa kita? Gak ada Ibu, Bapak. Harta kita menjadi hak ahli waris. Harta kita dinikmati oleh anak-anak kita, istri kita, suami kita, itu hak mereka. Tapi tidak ada seorang pun yang mau menanggung dosa-dosa kita kalau kita mati. Apa maknanya? Selagi masih hidup, banyak-banyaklah beristighfar. Udah meninggal, enggak ada yang mau nanggung dosa kita. Boro-boro kita nanggung dosa orang lain, kita juga banyak dosa. Banyak-banyak beristighfar ya. Saya lanjutkan. Wa 'ala dunya yuhasibuni Allah, dan karena dunia Allah akan menghisabku. Wa antum tastamni'una biha, kalian bersenang-senang dengan harta warisanku. La tad'una li, sementara kalian tidak mendoakanku. Jangan sampai terjadi
anak-anak kita ketika kita meninggal repot ngurusin harta warisan yang kita tinggalkan, sementara tidak seorang pun dari anak-anak kita yang mau mendoakan kita. Ingat dengan kita, dia rela datang ke notaris, ke lurah, ke RT untuk apa? Ngurus harta warisan, bapak ibunya tidak didoakan. Innalillah. Apa maknanya? Bekali anak-anak kita dengan bekal-bekal agama, supaya ketika kita meninggal, bukan hanya harta warisan kita yang mereka ambil, tapi mereka akan ingat kepada kita dengan banyak mendoakan kita. Beruntung bapak-bapak yang punya putra-putri yang soleh-solehah, karena mereka akan dapat mendoakan kita. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, ini saya sambil nunggu suruk ya Bapak Ibu. Tadi digotong. Nah sekarang kan hadis Nabi, innal mayyita la ya'rifu may yugsiluhu wa yukaffinuhu wa yuhmiluhu wa yudlilihi fi khufratihi. Ruh kita akan melihat siapa yang menurunkan jasad kita ke liang lahat. Pak, kalau kita meninggal, kita nanti sampai di pemakaman, apakah jasad kita itu langsung dikuburkan begitu sampai? Enggak, dipersiapkan dulu. Nah, jasad kita ditaruh di atasnya tuh, di pinggirnya, sebelum diturunkan. Apa yang terjadi pada saat kondisi seperti itu? Nabi melanjutkan, fa'idha wada'uhu inda qabrihi, maka ketika jenazah diletakkan di pinggir kuburnya, belum diturunkan, diletakkan di pinggir kuburnya, kata Nabi, yaqulu, ruh tadi berkata, billahi, demi Allah, ya jamaati, wahai jamaah yang mengantarkanku ke kuburku, wa ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, ud'ukum, waktu aku hidup aku sering mendoakan kalian, wala tad'unani, lalu kenapa sekarang kalian malas mendoakanku? Jadi sebelum dikuburkan, jasad masih di atas, belum diturunkan, itu sangat kita rindu doa-doa dari orang yang mengantarkan kita. Nggak percaya silahkan coba. Itu Pak, kepengen banget didoakan. Waktu hidup, semoga engkau sehat, semoga murah rezeki. Kita banyak doain orang. Begitu kita meninggal, kita kepingin banget didoakan orang. Makanya ketika nunggu pemakaman, sebelum diturunkan, itu kita jangan ngobrol yang aneh-aneh. Ngobongin timnas lawan Guinea. Ya, doakan ya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa, jangan ngomong yang aneh-aneh. Mereka itu nunggu Pak. Alhamdulillah kita ini kalau yang mazhab Syafi'i itu tiap Jumat itu menjadi rukun khutbah kedua, ada doa untuk kaum muslimin dan muslimat. Khutbah Jumat, Allahumma gfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat. Itu al ahya'i, yang hidup, wal amwat, dan yang meninggal. Itu girang banget Pak. Itu tiap hari Jumat didoakan itu, khotib pemimpinnya itu.
Sejalan dengan Quran surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Quran nyuruh, ketahuilah, hayati makna tidak ada Tuhan selain Allah. Kapan kita mati, tanggal berapa kita mati, di mana kita mati, Allah sudah mengaturnya. Kita tunggu waktu saja. Annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika, mohon ampunlah untuk dosa-dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, mintakan ampun juga untuk orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan. Masuk itu sebagai rukun khutbah Jumat kedua. Dan orang yang meninggal itu sangat berbahagia setiap hari Jumat karena mendapat doa dari saudara-saudaranya mukmin yang masih hidup. Mereka membutuhkan doa-doa dari kita. Cukup ya Pak ya? Ya. Ini pesan yang terakhir juga, fa idza wada'uhu fi lahadihi, begitu sudah masuk ke liang lahat, itu ruh tadi berkata, ya warathi ma jama'tu malan katsiran minad dunya illa taraktuhu lakum fatadhkuruni bi kathrati khairikum. Jadi saya tutup dengan ini. Jadi begitu sudah diturunkan ke liang lahat, maka ruh tadi berkata, wahai ahli warisku, harta yang aku kumpulkan, jangan lupakan juga. Harta itu manfaatkan untuk aku. Apa maknanya? Sering-sering berinfak, bersedekah, pahalanya kita kirimkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Itu permohonan mereka. Demikian yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke pembawa acara, ya silahkan. Cukup dari saya. Ya silahkan. Baik, selanjutnya untuk sesi tanya jawab atau diskusi, dipersilakan kepada para jemaah jika ada yang ingin ditanyakan. Baik Ustadz. Ya. Capek kali ya Pak ya. Udah capek. Kalau ya. Baik Ustadz, cukupkan. Terima kasih atas materi yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mohon ditutup dengan doa Ustadz. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a wa aqlan kamila wa fahman zakiyya wa rizqan halalan kathiran tayyiban mubarakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bapak Ibu sama-sama, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.